Hey yes, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia memberi Anda informasi, updatean, berita terbaru, apa yang terjadi di ruang di lingkup kripto yang perlu saya sampaikan untuk Anda semua. Maka dari itu, libatkan diri Anda bersama kami, tim Crypto Daily Indonesia. Dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Pada video kali ini, in this video, saya akan membahas fakta-fakta menarik ya. Saat ini akibat daripada runtuhnya FTX, protokol DeFi semakin populer dengan kenaikan Uniswap, kemudian juga kenaikan token dari Trust Wallet, The Apps, kemudian beberapa proyek DeFi lainnya lagi populer-populernya saat ini. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang hal tersebut dan beberapa informasi penting lainnya. Baik, kita akan melihat dulu data dari Crypto Bubbles. Saat ini top 100 koin mengalami kenaikan tertinggi. Terlihat di sini ada FTT. FTT hal yang wajar jika dia mengalami kenaikan seperti ini karena beberapa hari terakhir akibat dari sentimen buruk datang dari FTT, FTX, yang kemudian FTT mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Saat ini mengalami pembalikan arah, mengalami kenaikan 22% lebih. Kemudian ada KNT 14%. Kemudian apalagi nih, SNX, kemudian Kava, XRP, LDO, GMX ya. Protokol DeFi memang di sini kita melihat ada banyak proyek yang mengalami kenaikan Mina, HBAR dan beberapa altcoin lainnya. Terlihat dalam 24 jam terakhir sudah mulai mengalami bull lagi, teman-teman. Baik, kita akan mulai datang dari Decrypt menginformasikan tentang protokol DeFi yang mengalami kenaikan transaksi. Volume pertukaran mingguan DeFi mencapai 32 miliar dolar di tengah runtuhnya FTX. Ketika Binance mengumumkan akan menyelamatkan FTX, volume perdagangan harian menjamur di bursa terdesentralisasi seperti Uniswap, kemudian juga proyek EDF seperti Trust Wallet dan beberapa proyek DeFi lainnya. Next up, gelombang kejut dari keruntuhan bersejarah FTX. Exchange terbesar di dunia, masuk dalam 3 exchange terbesar di dunia, masih dirasakan di seluruh industri saat ini. Tetapi beberapa segmen industri seperti DeFi sebenarnya menjadi lebih baik karenanya. Volume perdagangan di bursa terdesentralisasi atau DEX mencapai sekitar 32 miliar US dollar selama 7 hari terakhir menurut data dari Dun Analytic. Ini akibat daripada keruntuhan FTX, kemudian orang-orang banyak masuk di proyek-proyek DeFi sehingga proyek DeFi mengalami kenaikan transaksi sampai dengan kurang lebih beberapa hari terakhir 32 miliar US ini. Bagian terbesar dari volume berasal dari proyek Uniswap yang menyumbang 20,9 miliar dolar dari perdagangan yang dilakukan selama periode yang sama. Kita melihat Uniswap saat ini sesuai juga apa yang kita cek tadi di Crypto Bubbles, kita cek juga di CoinMarketCap saat ini mengalami kenaikan 7,90%. Memang sentimen sentimen market terhadap Uniswap memang agak membaik ya akibat daripada runtuhnya FTX sehingga orang-orang banyak yang masuk di proyek DeFi dan CZ Binance pun menyarankan kita menyimpan aset kripto kita ya bagi teman-teman yang mau menyimpannya sebagian di proyek DeFi yang terdesentralisasi teman-teman semua. Kemudian dari Trust Wallet pun dalam beberapa hari terakhir, jika Anda melihat saya tunjukkan dulu kepada Anda, saat ini harganya 2,31 US ya, saat ini sideways setelah beberapa hari terakhir berturut-turut mengalami kenaikan yang sangat drastis terhadap Trust Wallet token ini atau TWT. Saya tunjukkan kepada Anda dalam time frame 7 day. Nah, ini kita melihat time frame 7 day. Trust Wallet kenaikan yang berturut-turut dimulai dari tanggal 12-an ya, beberapa hari yang lalu
itu berturut-turut teman-teman ya, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 sampai saat ini. Memang kalau kita pantau dalam 7 hari terakhir kinerja dari TWT token dari Trust Wallet proyek dApps, teman-teman, saya kira kalian pasti tahu ya, yang sangat populer, MetaMask dan juga Trust Wallet. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan pantau informasi berikutnya. Pedagang kripto berbondong-bondong ke DeFi setelah FTX Exchange ledakan. Platform perdagangan berjangka terdesentralisasi, salah satunya adalah GMX ya. Tadi kita melihat juga di Crypto Bubbles mengalami kenaikan. GMX adalah salah satu dari beberapa protokol DeFi yang menerima dorongan karena kepercayaan pada pertukaran terpusat dipertanyakan setelah kehancuran FTX. Next, takeaways kunci. Platform berjangka terdesentralisasi GMX telah mengalami peningkatan penggunaan setelah runtuhnya FTX. Pekan lalu, GMX mencatatkan volume perdagangan harian tertinggi baru sepanjang masa sebesar 1,17 miliar dolar. Platform perdagangan terdesentralisasi lainnya ya juga banyak yang mengalami kenaikan volume transaksi, seperti Gains Network berbasis Polygon juga semakin populer, teman-teman. Intinya, akibat dari runtuhnya FTX ya, pertukaran terpusat ya, checks ya, milik daripada CEO-nya ya, yang dulunya adalah Sam Bankman-Fried, teman-teman semua ya, mengalami keruntuhan yang sangat-sangat parah akibat daripada apa? Krisis likuiditas yang terjadi pada exchange tersebut. Next, kemudian informasi juga tidak lupa saya informasikan untuk Anda tentang Shiba Inu. Pembakaran terjadi dalam 24 jam terakhir. Hanya satu transaksi dalam 24 jam membakar sekitar 21 miliar Shiba Inu. Next, komunitas Shiba Inu terus membakar jutaan token bertema anjing setiap hari. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa dalam 24 jam terakhir hanya satu transaksi yang menyebabkan luka bakar. Data ini diambil dari Seaborn ya. Seaborn ini selalu menunjukkan kepada kita tentara Shiba yang ketika mereka ingin membakar ya. Jadi informasi itu ada di Seaborn ini. Jadi dalam 24 jam terakhir semenjak dirilisnya berita ini terjadi pembakaran transaksi sekitar 20,9 juta Shiba, teman-teman. Ini data dari Seaborn. Kemudian dari Plan B kita melihat ya, siklus Bitcoin. Peluang beli seperti 2019, 2015, 2011 atau kali ini berbeda. Ini dia bertanya ya. Nah, menurut Anda apakah posisi saat ini ya, apakah saat ini sudah kita masuk dalam peluang membeli seperti apa yang terjadi ya, keruntuhan yang terjadi juga pada Bitcoin ya di beberapa tahun terakhir, seperti di tahun 2011 ya masih murah-murahnya, kemudian 2015 sempat runtuh juga, kemudian 2019 dan 2022 ini Bitcoin mengalami keruntuhan, mengalami penurunan yang dalam ya kalau kita melihat siklus beberapa tahun terakhir atau sekitar 4 tahun terakhir. Coba kalian tulis di kolom komentar, teman-teman. Dan kapan kira-kira Bitcoin mencapai harga 100.000 US dollar? Datang dari Root. Grafik baru Bitcoin, realisasi penurunan harga, beberapa harga rata-rata yang dibeli orang dan seberapa jauh kita bisa pergi, wawasan dalam diagram. Nah, di sini keruntuhan ini ya terjadi 2011 ya, penurunan yang dalam artinya 2015, 2019 dan terjadi di tahun 2022 ini. Walaupun mengalami penurunan di tahun ini ya, tetapi kalau kita pantau siklus Bitcoin ini masih dalam keadaan tren naik. Kalau kita pantau dari tahun 2011 kejatuhan, artinya penurunan yang terdalam di tahun-tahun itu, teman-teman ya. Kalau kita bandingkan di tahun 2022 ini memang itu masih tren naik. Sementara CZ Binance dalam beberapa menit terakhir ini ya, ini postingan baru ya semenjak video ini saya buat, dia mengatakan ya dalam tweetnya,
8 billion people will use crypto in a few years. Dia mengatakan bahwa sekitar 8 miliaran orang akan menggunakan kripto dalam beberapa tahun. Bagaimana pendapat Anda? 8 billion ini, 8 miliar orang ini teman-teman ya, kurang lebih sama dengan penduduk masyarakat dunia, sekitar 8 miliar manusia teman-teman. Bagaimana pandangan Anda tentang postingan dari CZ ini? Kapan kira-kira 8 miliar orang ini akan menggunakan Bitcoin? Apakah 10 tahun ke depan? 20? 30? Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana pandangan Anda tentang postingan dari CZ Binance ini. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini informasi kali ini. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda. Jika Anda menghargai video ini, lepaskan tombol like Anda, subscribe, bunyikan loncengnya. Sampai jumpa video besar berikutnya di esok hari. See you, bye-bye.